Oh, ini dari Ibu Ratu. Dari Ibu Ratu itu ya? Iya. Jadi ini 2 pusaka yang memang dikasih ke ibunya secara langsung atau secara goib atau bagaimana? Biasanya yang selalu hadir itu setiap saat ya, Ibu selalu ada. Karena pada dasarnya prinsip Ibu begini ya, kita itu mengamalkan apa yang dipercayakan. Kalau umpamanya udah pas ada bagian, Ibu hanya bisa menunjukkan monggo ke Gunung Ciremai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto. Di konten yang baru ini adalah namanya konten Jejak Cibatu edisi supranatural. Dan alhamdulillah pada hari ini saya sudah di kediamannya salah seorang supranatural. Ini adanya di Kabupaten Sumedang dan di depan saya sudah hadir Ibu Endah. Ibu Endah ini adalah sebagai ahli spiritual yang ada di Kabupaten Sumedang. Kita tanya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, sehat Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini Bu, kebetulan saya dari Jejak Cibatu, ini kan konten baru buat saya nih. Iya. Asalnya kita ada konten wisata, podcast. Nah, saya hari ini launching pertama tentang Jejak Cibatu edisi supranatural. Nah, alhamdulillah saya sudah diizinkan sama Ibu untuk kita ngobrol ya santai tentang dunia mistis. Bu, ini saya menanya tentang Ibu, kan ini banyak pasien yang datang ke sini ya. Iya. Saya ingin tahu sejarah kapan sih Ibu ini mendapatkan ilmu dan bisa menolong orang lain. Dari tahun 2011 Ibu mulai bisa menolong untuk orang lain. Alhamdulillah telah dituntun dengan para leluhur semua, berawal dari Eyang keturunan Ibu sendiri dari pihak Bapak. Eyang siapa tuh Bu? Eyang Eot. Oh, Eyang Eot. Oh, Eyang Eot ya. Katanya dulu Eyang Eot ini sebagai kepercayaannya Kangjeng Dalem Eyang Prabu Gesan Ulun. Kangjeng Dalem Prabu Gesan Ulun ya. Ya. Jadi awalnya itu dari Eyang ya. Iya. Betul. Ini apakah Ibu mempelajari atau ada garis keturunan? Mungkin garis keturunan tadi ya, tentunya. Cuman Ibu mempelajari atau tidak? Ibu sebenarnya ya, yang dirasakan sama Ibu itu dari wangsit-wangsit yang seperti diajarkan pertama kalinya dari mimpi, terus akhirnya seperti dorongan dalam batin dalam ya. hati ya, untuk ini untuk itu gitu. Jadi dari pengalaman itulah Ibu jadi banyak belajar. Ya seperti ibarat guru ya, seperti itu, seperti dituntun, kamu ini begini. Jadi mungkin ada tuntunan dalam batin untuk mengarahkan, Bu lakukan begini, Bu lakukan begini. Iya. Oh, jadi mungkin kalau kita sebut ada guru batin. Iya. Ya, ada guru dohir, ada guru batin. Ini yang Ibu obati ini apa saja sih Bu? Biasanya Ibu ya cuma mengobati dari sisi banyak katakan guna-guna ya. Dan yang kedua tentang
kinasihan itu seperti menari, buat penglaris dagang, buat wibawa dan karisma, juga untuk atasan biasanya seperti itu. Berarti itu salah satunya menarik dagang, laris ya, kemudian juga mengobati guna-guna. Ini yang diobatinya yang paling jauh pasiennya dari mana, Bu? Yang udah kesini itu dari Palembang, Kediri. Orang taunya dari mana tuh waktu itu? Iya. Kurang tahu ya Ibu ya. Jadi orang jauh itu datang ke sini, kemudian berobat ke Ibu dan yang diguna-guna itu ya. Iya. Gimana tuh Bu pas alhasilnya? Alhamdulillah ya, puji syukur. Kita itu niatan baik, dan pasien itu membawa hal bahwa dia cuma mengobati diri sendiri untuk menjadi baik kembali ya. Tidak ada dasar dendam ataupun apa, yang penting sehat kembali. Alhamdulillah semuanya atas izin Allah pada sembuh. Ketika Ibu lagi mengobati, itu yang dihadirkan dalam batin Ibu, yang diundang Ibu, karun Ibu, itu siapa saja? Ya, tentunya semuanya ya. Pertama kali leluhur sendiri, karena dia yang memberikan, seperti halnya Ibu mengenal Eyang Prabu, Ibu Ratu, Princess Siti Jenar, dan ada lagi tapi nggak mau disebut namanya, ya itu dalam sisi tentang guna-guna. Yang boleh disebut dan yang tidak boleh disebut itu adalah hak Ibu ya. Jadi ketika Ibu mengobati itu, si orangnya itu dengan menggunakan media apa, Bu? Atau media air kah atau media benda kah? Air biasanya. Air ya. Alhamdulillah. Tergantung dari apa dan tingkatannya seperti apa. Ibu berarti sering komunikasi dengan karuhun ya. Kalau yang tadi Ibu katakan Prabu Siliwangi, kemudian juga Nyai Roro Kidul, kemudian juga ada Siti Jenar. Ibu sudah sering komunikasi atau lagi misalkan sendiri itu? Kalau Ibu soal itu ya, setiap malam Jumat aja untuk ngumpul sama-sama di dalam tawasulan ya. Karena Ibu merasakan bahwa merasa kurang kalau mereka tidak hadir di dalam tawasul itu. Jadi sebelum tawasul, alhamdulillah selalu hadir semuanya pada kumpul. Ini orang yang kesini datang itu yang mendapat bersyariat ya ke Ibu, bersyariat ke Ibu, selain daripada yang diguna-guna itu apa saja, Bu? Biasanya tentang kinasihan yang paling banyak. Kinasihan, lebih didetailkan kinasihannya seperti apa? Lebih spesifik? Seperti ini ya. Kalau laki-laki kepengen banyak wanita-wanita yang menyayangi, mengasihi. Saur orang Sunda mah welas asih turhemannya. Nah, welas asih turheman. Iya. Nah, terus pino masalah upami dagang penginten menarik untuk menglaris ya untuk usaha dagang. Untuk usaha dagang. Alhamdulillah barusan juga saya sebelum konten ini ada juga dari Jakarta ya Bu ya. Iya. Yang dari Jakarta, dan alhamdulillah saya juga tadi udah ngobrol-ngobrol di luar layar ini ya. Terus ini Bu, Ibu kan kalau nggak salah punya pusaka nih yang dikasih dari Eyang Prabu Siliwangi. Itu boleh ditunjukkan nggak Bu? Iya. Ini kalau dari Eyang Prabu. Itu yang dari mana? Dari Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi. Itu yang apa namanya disebutnya kujang.
kujangnya. Kalau yang satu lagi Bu itu? Oh, ini dari Ibu Ratu. Dari Ibu Ratu itu ya? Iya. Jadi ini 2 pusaka yang memang dikasih ke ibunya secara langsung atau secara goib atau bagaimana? Boleh diceritakan atau boleh tidak? Begini, waktu itu ibu pertama kalinya karena udah mimpi dituntun sama UU ya, sama buyut ibu disuruh ada 4 surat yang mesti dibaca selama 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Iya, dan melakukan puasa siang malam, dan juga itu 24 jam mati geni ya, nggak boleh sama sekali. Akhirnya udah selesai, alhamdulillah. Lancar ya. Dan ibu disuruh lagi membaca 1001 surat, tapi tidak boleh tidur selama 1 minggu. 1 minggu tidak boleh tidur? Iya. Bagaimana lu? Kuat? Alhamdulillah. Walaupun ya jalan udah kayak melayang-layang. Alhamdulillah. Itu di tahun berapa Bu? Itu di tahun 2011. 2011. Iya. Pada saat itu ibu lagi mendalami apa yang dibaca atau puasa geni itu ya? Iya. Iya. Dan akhirnya, itu dari siapa itu? Wangsit dari siapa? Dari Buyut ya? Eon. Oh, Buyut Eon. Ya. Itu dilakukannya di mana? Di sini di rumah. Kalau itu atau puasa di musola. Oh, di musola. Ya. Dan lagi yang lebih menarik nih, ada satu pusaka yang ibu miliki. Itu kalau orang mengatakan yang di konten sebelumnya itu, kalau tombak itu atau tongkat itu dijengkal, maka alur sebelah kiri ya, kita katakan alur sebelah kiri itu akan terkabul hajatnya. Boleh ditunjukkan tongkatnya Bu? Iya, boleh. Ini sahabat, tongkat yang salah satu yang dimiliki oleh Ibu Endah ini. Kalau tongkat ini, kalau orang yang mau datang ke ibu ke sini itu niatnya ke sebelah kiri, bukan sebelah kanan ya, niat kita perhalus ya, kita perhalus, di konten ini saya perhalus, niatnya ke sebelah kiri. Kalau tongkat ini dijengkal, terus kata orang Sunda mah apa? Dijengkalan, terus dia ngokop pas, maka dia punya bagian untuk ke sebelah kiri. Ini dijelaskan dong Bu. Jadi begini ya, ibu cuma mandat ya, barangkali ada orang yang berniat ke sebelah kiri, hanya ibu disuruh memberitahu, disuruh menjengkal ini tongkat. Kalau seandainya bagiannya ada, ibu kasih tahu. Kalau tidak ada, ibu masih tahu juga. Mau bagaimana terserah ya itu. Kalau umpamanya udah pas ada bagian, ibu hanya bisa menunjukkan monggo ke Gunung Ciremai untuk menemui kuncen di sana. Ibu tidak tahu sama sekali ya urusan dengan kuncen, itu di luar pola ibu. Oh iya. Ya. Jadi kalau yang tadi katakan ya Bu ya, ini misalkan ada yang datang nih ke sini ya Bu ya, terus berniat untuk ke sebelah kiri. Nah, ibu tadi yang katakan itu harus menjengkal dulu. Iya. Benar kan ya? Betul. Nah, kalau misalkan jengkalannya pas, apa yang mau ibu lakukan? Yang tadi katakan ibu menyuruh ke Gunung Ciremai dan tidak tahu ke siapa kuncennya. Jadi ibu yang tadi katakan ibu itu kalau ada orang yang datang ke sini, ya kalau jengkalannya pas disuruh ke Gunung Ciremai. Iya. Kenapa Bu harus lari ke Gunung Ciremai? Apakah ada wangsitnya? Wangsitnya seperti itu. Ini hanya satu, disuruh ke Gunung Ciremai. Tapi ibu sendiri tidak ada? Tidak punya sama sekali.
Jadi kan di konten di sebelumnya itu kan banyak orang yang beranggapan bahwa ibu itu bisa mengabulkan orang yang mau hajatnya ke sebelah kiri. Iya. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Tapi untuk ini kalau memang bisa ke kokop ya, kata kokop orang ya, orang sudah mah kokop. Pas gitu jengkalannya, atau walaupun mungkin ada 3/4 lah seperti ini ya, itu kan tergantung ibu kasih tahu nih bagian kamu ini cuma 3/4 dari jengkalan gitu. Jadi kalau jengkalannya itu walaupun tidak pas, ada jeda sedikit, itu juga gimana, Bu? Ibu kasih tahu bahwa bagian dia itu cuma sedikit, disuruh pegang ini tongkat. Seandainya ibaratkan ini harta yang mau digapai, coba dengan sisa ini dipegang, bisa keangkat nggak? Kan kalau misalkan keangkat, titik rata kalau cuma segini bagaimana? Coba. Tapi pernah nggak ada yang datang ke sini, kemudian orang itu menjengkal dan pas? Pernah nggak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah karena mereka jadi sadar ya. Karena ibu selalu katakan tanya untuk yang terakhir kali, karena itu merupakan kewajiban ibu ya. Kalau niatnya memang udah bulat, ya itu terserah. Tapi paling tidak ibu memberikan nasihat dulu ya. Kewajiban ibu seperti itu, bahwa ibu katakan benar, apa tidak ada jalan lain lagi seperti itu. Terus mengandalkan kemana kita hidup. Berarti dalam hal ini ibu juga menyadarkan ya, ketika ada orang yang datang ke sini ini jalurnya ke sebelah kiri, ibu juga di sana bisa menyadarkan. Tapi dari satu sisi, karena ibu diamanati ada tongkat ini dan orang ini mau mencoba, ya silakan saja ya. Iya seperti itu. Nggak ada salahnya ya? Tidak ada salahnya sama sekali. Tetapi niat yang tadi itu kita luruskan ya, Bu ya? Iya betul. Kita luruskan. Ini kalau sekarang nih, saya beberapa kali batuk nih. Kayaknya ada yang hadir nih. Ini gimana nih, Bu? Ini kayaknya dari pantai selatan. Gimana nih? Menurut pandangan ibu hari ini yang saya podcast dan saya ibu pegang itu, siapa sih yang kalau boleh ibu katakan yang hadir ini? Tapi kalau enggak juga nggak masalah. Biasanya yang selalu hadir itu setiap saat ya, ibu selalu ada. Baik Bu, itu tongkatnya boleh dimasukkan kembali. Iya, soalnya terlalu. Iya, soalnya terlalu ini ya, karena dari tadi saya juga nih sahabat. Kasihan aja. Saya juga dari tadi nih. Ya, ini mungkin salah satu keistimewaan yang Ibu Endah miliki, yaitu beliau punya diamanahi tongkat yang mana kalau ada orang yang mau ke sebelah kiri, boleh datang ke ibu, cuma nanti niatnya diluruskan kembali. Kalaupun hanya untuk niat coba-coba ya silahkan menjengkal ya. Ya ini sudah dikembalikan lagi, dibungkus lagi ya ibu, karena memang auranya ya cukup lumayan lah, gitu ya. Terus ini Bu, kalau seandainya ada, pernah nggak ibu mengobati sampai istilahnya orang Sundanya berarti gelut ya Bu, tarung ya. Pernah nggak ibu mendapatkan yang mengobati ketika bertarung itu cukup menguras energi? Iya. Tergantung tingkatannya. Ada juga sih yang seperti begitu, tapi dengan kekuasaan Allah ya, sehingga akhirnya juga menjadi lancar dan emang tidak terkendala lagi apa-apa. Begitu. Jadi, tapi ibu sendiri pernah nggak yang tadi saya bicarakan mengobati itu sampai ibu jatuh sakit? Tidak. Tidak ya.
Alhamdulillah ya. Berarti alhamdulillah. Jadi ini untuk sekali lagi bagi subscriber saya yang melihat video ini, ada sisi baik dan ada sisi jelek. Artinya yang tadi dikatakan itu ya Bu ya. Iya betul. Jadi Ibu alhamdulillah punya pusaka yang memang itu memang pusakanya tidak diingin. Maksudnya dipinta oleh kita atau dengan sendirinya pusaka itu? Ibu itu pertama kali ada bapaknya anak-anak nawarin bambu, disuruh mobil milih karena itu katanya mau bikin pagar, dan ibu bilang boleh minta satu, gitu. Boleh katanya, yang mana? Nah ibu ambil ini, terus pada itu kan tiap minggu itu 2 kali tawasul, malam Selasa ataupun malam Jumat. Cuman dalam hati ibu itu seperti ada hal, saya ini mesti dapat tongkat bambu, ya, tongkat ruyung, tongkat dari galeh asem. Nah itu 3 tongkat. Nah itu 3 tongkat itu sudah ibu dapatkan? baru 2. Yang satu lagi yang belum apa? Yang galeh asem belum. Galeh asem belum ya. Nah, iya, jadi, karena tidak ada yang sanggup untuk membikinnya, ngambil dari pohon asemnya ya. Karena mesti hari Jumat kan iya. itu ngambilnya. Karena pohon asem itu identik dengan hal-hal yang mistis juga ya. Iya, iya betul. Iya betul, alhamdulillah. Okay. Ini pesan-pesan dari ibu nih bagi para pasien ibu yang mau datang atau yang sudah datang, pesan dari ibunya seperti apa sih Bu? Untuk semua yang terutama yang menonton ya, dan ingin silaturahim datang kemari, silakan, nggak usah ragu-ragu. Insya Allah kalau saya sehat, saya luangkan waktu, saya senang sekali bisa berbagi, kita banyak cerita di sini. Keluh kesahnya yang datang dengan orang yang sakit ataupun yang sisi yang lain yang diinginkan, mari kita duduk sama-sama untuk mengeluarkan apa yang diinginkan dan apa yang bisa saya bantu. Kalau untuk maharnya nih Bu, karena orang tuh ketika berkunjung silaturahmi ke ahli spiritual atau ahli supranatural, biasanya kan ini maharnya berapa sih? Nah ibu gimana nih, kalau ibu gimana nih? Ya banyak sih yang bertanya seperti itu ya sama ibu. Tapi ibu tidak pernah menargetkan mahar. Dan kenapa? Karena pada dasarnya prinsip ibu begini ya, kita itu mengamalkan apa yang dipercayakan. Tentunya mengamalkan itu harus dengan hati ikhlas, ridho lillahi ta'ala, kata orang Sunda Maya, tanpa pamrih dong ya. Berarti pamrih gitu mah Bu, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, maparen kanu hoyong, merek kanu daek. Alhamdulillah nih sahabat subscriber Jejak Cibatu. Jadi kalau mau datang baik dari orang Sumedang, Garut, Tasik, Banjar, Ciamis, Bekasi, Jakarta, Indonesia lah, mau datang ke Ibu Enda silahkan, dan Ibu pun tidak menarif ya. Saridona lah, saridona gitu kan. Jadi tidak ada mahar yang harus dikasih, pokoknya kesini aja gitu Bu ya. Iya. Mungkin untuk obrolan kali ini nanti bisa di part 2 ya. Iya. Karena masih banyak hal yang ingin kita bicarakan juga tentang pusaka-pusaka yang lainnya gitu kan. Tapi untuk part 1 kita cukupkannya dulu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan, panjang umur, dan mudah-mudahan Ibu juga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Terima kasih Ibu atas waktunya. Dan saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.